Pertama, ada pengertian metode dualitas. Teori dualitas menyatakan bahwa setiap masalah program linier atau primal memiliki pasangan masalah lain yang disebut dual. Solusi primal dan dual saling berkaitan, dan dual terbentuk berdasarkan bentuk pembatas, tanda variabel, serta arah optimasi primal. Setiap kendala pada primal menjadi variabel pada dual, dan biasanya masalah maksimisasi berubah menjadi minimisasi atau sebaliknya. Teori ini penting karena tidak hanya membantu dalam penyelesaian masalah optimasi, tetapi juga memberikan makna ekonomi seperti nilai marginal atau shadow price yang menunjukkan efisiensi dan nilai sumber daya. Selanjutnya ada bentuk umum masalah primal dual. Secara umum, bentuk dasar dari masalah primal dual dapat dinyatakan sebagai berikut. Primal maksimumkan Z sama dengan C1X1 plus C2X2 plus sampai dengan plus CNXN. Fungsi pembatas A11X1 plus A12X2 plus sampai dengan plus A1NXN kurang dari B1. A21X1 plus A22X2 plus sampai dengan plus A2NXN kurang dari B2. Selanjutnya AM1X1 plus AM2X2 plus sampai dengan plus AMNXN kurang dari BM. X1, X2 sampai dengan XN lebih besar daripada 0. Dual minimumkan W sama dengan B1Y1 plus B2Y2 plus sampai dengan plus BNYN. Fungsi pembatas A11Y1 plus A12Y2 plus sampai dengan plus A1NYN lebih besar dari C1. A21Y1 plus A22Y2 plus sampai dengan plus A2NYN lebih besar daripada C2. AM1Y1 plus AM2Y2 plus sampai dengan plus AMNYN lebih besar daripada CM. Y1, Y2 sampai dengan YN lebih besar daripada 0. Selanjutnya, kalau dibandingkan kedua persoalan di atas, terdapat korespondensi antara primal dengan dual. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan bagi dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Yang kedua, untuk tiap pembatas primal ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada satu pembatas dual. Yang ketiga, tanda ketidaksamaan pada pembatas akan bergantung pada fungsi tujuannya. Yang keempat, fungsi tujuan berubah bentuk atau maksimasi menjadi minimasi dan sebaliknya. Yang kelima, setiap kolom pada primal berhubungan dengan baris atau pembatas pada dual, sehingga banyaknya batasan dalam dual sama dengan banyaknya variabel primal. Yang keenam, setiap baris atau pembatas pada primal berhubungan dengan kolom pada dual, sehingga ada satu variabel dual untuk setiap batasan primal. Yang terakhir, bentuk dual dari dual adalah primal. Selanjutnya terdapat contoh soal sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita buat tabel berisi informasi yang diketahui. Kolom pertama terdapat variabel Y1, Y2, dan Y3 yang mewakili harga bayangan atau shadow price karena terdapat 3 kendala pada model primalnya. Kolom 2 dan 3 terdapat X1 dan X2 karena ada 2 kendala pada model primalnya, maka model dualnya juga terdapat 2 kendala. Kolom 4 terdapat informasi kapasitas maksimum mesin. Baris Y1, X1 bernilai 2, X2 bernilai 0 karena tidak diproduksi dan kapasitas maksimum mesin adalah 8 jam. Baris Y2, X1 bernilai 0 karena tidak diproduksi, X2 bernilai 3 dan kapasitas maksimum mesin adalah 15 jam. Baris Y3, X1 bernilai 6, X2 bernilai 5 dan kapasitas maksimum mesin adalah 30 jam. Baris keempat terdapat laba dalam kelipatan Rp10.000. Diketahui pada soal bahwa setiap satu unit tas kanvas atau X1 itu akan memberikan laba sebesar Rp30.000. Rp30.000 dibagi dengan kelipatan 10.000 menghasilkan nilai X1 sama dengan 3. Sama halnya dengan X2, diketahui pada soal bahwa setiap satu unit tas kulit atau X2 itu akan memberikan laba sebesar Rp50.000. Rp50.000 dibagi dengan kelipatan Rp10.000 menghasilkan X2 sama dengan 5. Selanjutnya, membuat perumusan fungsi maksimum dan minimum beserta batasan atau kendalanya. Yang tertera di sebelah kiri adalah model primal dan yang tertera di sebelah kanan adalah model dual. Selanjutnya, membuat perumusan fungsi kendala dari fungsi maksimum. Di sebelah kiri terdapat batasan atau kendala 1, kedua, dan ketiga. Ketiga batasan atau kendala tersebut kita ubah bentuknya ke dalam bentuk persamaan yang tertera di sebelah kanan. Selanjutnya, kita ubah juga fungsi Z ke dalam bentuk persamaan menjadi Z minus 3X1 minus 5X2 sama dengan 0. Selanjutnya,
Selanjutnya, masukkan angka-angka yang tadi ke dalam tabel simplex. Perhatikan baris pertama yaitu Z dengan fungsi tujuan Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kolom Z bernilai 1 karena mencari nilai Z. Kolom x1 dan x2 bernilai minus 3 dan minus 5 didapat dari koefisien fungsi tujuan. Karena dipindah ruaskan, maka nilainya menjadi minus. Kolom S1, S2, dan S3 bernilai 0 karena variabel slack tidak berperan dalam fungsi tujuan. Kolom nilai kanan atau NK bernilai 0 karena persamaannya sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan baris yang kedua yaitu S1 dengan kendala yang pertama 2x1 ditambah S1 sama dengan 8. Kolom x1 bernilai 2 didapat dari koefisien persamaan 2x1. Kolom x2 bernilai 0 karena tidak ada x2 di persamaan pertama. Kolom S1 bernilai 1 karena ini variabel slack untuk kendala yang pertama. Kolom S2 dan S3 bernilai 0 karena tidak ada kendala. Kolom nilai kanan itu bernilai 8 yang artinya kapasitas maksimum mesin pertama. Selanjutnya kita perhatikan baris ketiga yaitu S2 dengan kendala yang kedua 3x2 ditambah S2 sama dengan 15. Kolom x1 bernilai 0 karena tidak ada x1 di kendala ini. Kolom x2 bernilai 3 itu didapat dari koefisien persamaan 3x2. Kolom S1 bernilai 0 karena tidak digunakan. Kolom S2 bernilai 1 karena ini variabel slack untuk mesin kedua. Kolom S3 bernilai 0 karena tidak digunakan. Kolom nilai kanan bernilai 15 yang artinya kapasitas maksimum mesin kedua. Selanjutnya kita perhatikan baris yang keempat yaitu S3 dengan kendala yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 ditambah S3 sama dengan 30. Untuk kolom x1 dan x2 itu bernilai 5 dan 6 itu didapat dari koefisien persamaan kendalanya. Kolom S1 dan S2 bernilai 0 karena tidak digunakan. Kolom S3 bernilai 1 karena ini variabel slack untuk mesin perakitan. Kolom nilai kanan bernilai 30 yang artinya kapasitas maksimum mesin ketiga. Selanjutnya kita menentukan kolom pivot dengan cara melihat kolom yang memiliki nilai negatif terbesar pada baris Z. Karena nilai minus 5 di kolom X2 bisa diperhatikan yang berwarna merah itu merupakan nilai negatif terbesar, maka X2 nya dijadikan sebagai kolom pivotnya. Selanjutnya menentukan kolom rasio atau solusi dengan rumus rasio atau solusi sama dengan nilai kanan atau NK dibagi dengan koefisien dari variabel yang masuk yaitu X2. Untuk nilai kanan 8 itu dibagi dengan variabel X2 yaitu 0 menghasilkan nilai tidak terhingga atau infinity. Kemudian dilanjutkan dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5 dan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Berdasarkan perhitungan rasio atau solusi, kita lihat nilai rasio atau solusi yang terkecil adalah 5. Nilai ini berada di baris S2 sehingga baris S2 itu dijadikan sebagai baris kunci pivot, 3 sebagai pivot. Selanjutnya kita ubah nilai baris kunci pivot S2 dibagi dengan elemen pivot bernilai 3 untuk mendapatkan baris baru yaitu X2. Sebelumnya diketahui baris S2 sama dengan 0, 3, 0, 1, 0, dan 15. Dari baris tersebut kita bagi masing-masing dengan pivot bernilai 3. Didapatkan hasil untuk baris X2 nya sama dengan 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Selanjutnya perhatikan gambar di sebelah kiri. Kita menghitung baris ke-1 yaitu Z dengan rumus baris Z baru sama dengan baris Z sebelumnya ditambah 5 dikali dengan baris X2 yang kita hitung tadi. Diketahui nilai baris Z sebelumnya yaitu minus 3, minus 5, 0, 0, 0, dan 0. Nilai baris X2 yang tadi kita dapatkan yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Dari perhitungan di atas kita dapatkan baris Z yang baru yaitu minus 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Selanjutnya perhatikan gambar di sebelah kanan. Hitung baris kedua yaitu S1 dengan rumus baris S1 yang baru sama dengan baris S1 sebelumnya dikurangi 1 dikali dengan baris X2 yang kita hitung tadi. Diketahui baris S1 sebelumnya yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Sedangkan nilai baris X2 yang tadi kita dapatkan yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Dari perhitungan di atas kita dapatkan baris S1 baru yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Selanjutnya memasukkan hasil perhitungan yang tadi ke dalam tabel simplex. Sama seperti cara sebelumnya, kita tentukan kolom pivot dengan cara melihat kolom yang memiliki nilai negatif terbesar pada baris Z. X1 dijadikan sebagai kolom pivotnya. Selanjutnya menentukan kolom rasio atau solusi
Dengan rumus, rasio atau solusi sama dengan nilai kanan atau NK dibagi dengan koefisien dari variabel yang masuk yaitu X1. Berdasarkan perhitungan rasio atau solusi, kita lihat nilai rasio atau solusi yang terkecil adalah 5/6. Berada di baris S3 sehingga baris S3 dijadikan sebagai baris kunci pivot, 6 sebagai pivotnya. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita ubah nilai baris kunci pivot S3 dibagi dengan elemen pivot bernilai 6 untuk mendapatkan baris baru yaitu X1. Sebelumnya, diketahui baris S3 sama dengan 6, 0, 0, min 5/3, 1/6, dan 5/6. Dari baris tersebut kita bagi masing-masing dengan pivot bernilai 6. Dapatkan hasil untuk baris X1 sama dengan 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Selanjutnya, perhatikan gambar di sebelah kiri. Kita menghitung baris ke-1 yaitu Z. Diketahui nilai baris Z sebelumnya yaitu minus 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Sedangkan nilai baris X1 yang tadi kita dapatkan yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Dari perhitungan di atas kita dapatkan baris Z yang baru yaitu 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan 27, 1/2. Selanjutnya, perhatikan gambar yang di tengah. Kita menghitung baris kedua yaitu S1. Diketahui nilai baris S1 sebelumnya yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8. Sedangkan nilai baris X1 yang tadi kita dapatkan yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Dari perhitungan di atas kita dapatkan baris S1 yang baru yaitu 0, 0, 1, 5/9, minus 1/3, dan 6, 1/3. Selanjutnya, perhatikan gambar di sebelah kanan. Kita menghitung baris ketiga yaitu X2. Diketahui nilai baris X2 sebelumnya yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Sedangkan nilai baris X1 yang tadi kita dapatkan yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Dari perhitungan di atas kita dapatkan baris X2 yang baru yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Selanjutnya, masukkan hasil perhitungan tadi ke dalam tabel simplex. Kesimpulannya, lihatlah nilai pada baris Z atau fungsi tujuan pada kolom variabel non-basis yaitu X2, S1, S2, dan S3. Jika tidak ada nilai koefisien yang negatif di baris Z untuk kolom keputusan X1, X2, dan seterusnya, maka dapat dinyatakan kondisi optimal telah tercapai karena tidak ada variabel yang dapat meningkatkan Z-nya lagi. Selanjutnya yaitu proses dualitas. Masukkan nilai solusi optimal. Simplexnya bisa diperhatikan nilai kanan X1 sama dengan 5/6. Kemudian nilai kanan X2 sama dengan 5. Selanjutnya, masukkan juga nilai laba. Bisa diperhatikan di nilai kanan Z sama dengan 27, 1/2. Kemudian dengan cara yang sama, masukkan solusi optimal masalah dualnya, di mana Y1 bernilai 0 dapat diperhatikan pada baris Z kolom S1. Y2 bernilai 5/6 dapat diperhatikan pada baris Z kolom S2. Y3 bernilai 1/2 dapat diperhatikan pada baris Z kolom S3. Terakhir, masukkan perumusan fungsi tujuan dual. Minimalkan Y sama dengan 8Y1 ditambah 15Y2 ditambah 30Y2. Setelah disubstitusi, maka 8 dikali dengan 0 ditambah 15 dikali dengan 5/6 ditambah 30 dikali 1/2 menghasilkan 27, 1/2. Nilai yang diperoleh ini sama dengan yang dihasilkan dari fungsi tujuan primal atau simplex yang sebelumnya. Bisa diperhatikan nilai di baris D kolom nilai kanan yaitu 27, 1/2. Selanjutnya, materi mengenai interpretasi ekonomis permasalahan dualitas. Masalah primal itu berkaitan dengan penentuan tingkat produksi yang mampu memberikan laba maksimum bagi perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Besarnya laba yang diperoleh dibatasi oleh sumber daya yang tersedia. Salah satu cara untuk menentukan nilai suatu sumber daya adalah dengan memperhitungkan biayanya, yang mencakup upah tenaga kerja, alokasi bahan penolong, penyesuaian aset, biaya perawatan, dan elemen biaya lainnya. Nilai dual price mencerminkan manfaat atau kontribusi per unit dari sumber daya produksi yang digunakan, sedangkan reduced cost menggambarkan peningkatan hasil marginal atau penurunan biaya per unit sumber daya yang diperlukan agar suatu aktivitas dalam program linear menjadi lebih menguntungkan. Pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat bermanfaat dalam dua hal. Yang pertama, memberikan pemahaman dasar terhadap model program linear sebagai suatu sistem ekonomi yang melibatkan hubungan antara input dan output. Kemudian yang kedua, memungkinkan pelaksanaan analisis sensitivitas atau analisis post optimal secara efisien.
Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan kajian mengenai perubahan diskrit pada parameter untuk mengetahui sejauh mana perubahan tersebut masih dapat diterima sebelum solusi optimal kehilangan sifat optimalnya. Apabila perubahan kecil pada parameter menimbulkan perbedaan besar dalam solusi, maka solusi dikatakan sangat sensitif terhadap parameter tersebut. Sebaliknya, jika perubahan parameter tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan, maka solusi dianggap relatif tidak sensitif terhadap nilai parameter itu. Selanjutnya, ada 6 tipe perubahan dalam analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex. Yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Yang kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. Yang keempat, ada perubahan untuk suatu variabel non-basis. Yang kelima, ada penambahan suatu variabel atau aktivitas baru. Kemudian yang terakhir ada penambahan suatu pembatas baru. Oke, lanjut. Ini ada contoh penghitungan analisis sensitivitas. Kita buatkan yang versi sederhananya dengan keterangan harga jual per unitnya 10.000, biaya variabel per unitnya 6.000, biaya tetapnya 40 juta, volume penjualannya 20.000 unit. Jadi kita harus hitung laba dasarnya, di mana rumus itu laba harga dikurang biaya variabel kurung tutup dikali volume dikurang biaya tetap. Jadinya dimasukkan laba 10.000 kita bulatkan menjadi 10 juta, 10 juta juga begitu, 6.000 nya kita bulatkan menjadi juta, 10 juta dikurang 6 juta kurung tutup dikali 20.000 dikurang 40 juta, jadinya 80 juta kurang 40 juta sama dengan 40 juta. Kedua, kita harus analisis sensitivitas terhadap volume penjualan. Jadi kita ingin tahu bagaimana laba perusahaan bila penjualan naik atau turun 10%. Jadinya jika volume naik 10% yaitu menjadi 22.000 unit, laba naik 20% atau dari Rp 40 juta ke Rp 48 juta. Nah, jika laba volume turun 10% juga, jadi 18.000 unit, laba turun 20% dari 40 juta ke 32 juta. Oke, lanjut. Sini ada analisis sensitivitas terhadap harga jual. Yang A, jika harga naik 10%, dia bertambah menjadi 11.000, labanya 11.000 dikurang 6.000, kurung buka kurung tutup dikali 20.000 dikurang 40 juta, hasilnya 100 juta, kurang hasil akhir 40 juta menjadi 60 juta. Kemudian harga turun 10% yaitu 9.000, labanya 9.000 dikurang 6.000 dikali 20.000 dan dikurang 40 juta, hasilnya 60 juta dikurang 40 juta menjadi 20 juta. Jadi kesimpulan dapatkan dalam tabel yang terdiri dari variabel normal, perubahannya berapa persen, laba atau keuntungannya dalam satuan rupiah dengan nominal 40 juta dan perubahan labanya berapa. Jadi pertama ada volume plus 10%, perubahannya juga plus 10%, laba yang didapatkan itu 48 juta dan perubahan labanya juga menjadi positif 20%. Kemudian yang kedua, ini ada volume, ini hasilnya minus dengan minus 10%, perubahannya minus juga 10% dan labanya berkurang menjadi 32 juta. Perubahan labanya itu di minus 20%. Kemudian yang ketiga ada harga. Nah, di mana harganya ini menjadi plus 10%, perubahannya nge-plus juga 10% dan labanya menjadi 60 juta dan perubahannya juga menjadi 50%. Nah, kemudian yang terakhir di sini minus, harganya minus 10%, perubahannya juga pasti minus 10%, dan laba yang dihasilkan menjadi 20 juta, perubahan labanya menjadi minus 50%.